Oke, shalom semuanya. Kali ini kita ngebahas review gerund infinitive sama reported speech yang materi bakal keluar di PAT nanti khusus kelas 11. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, antara big dengan sas, keduanya nanti pas kalian ngerjakan itu digabung loh ya. Jadi dalam sekali ulangan kalian langsung dapat keduanya nih, antara big dengan sas. Jadi jangan sampai bingung ntar ya. Nah, materinya yang unit 2 ini yang keluar. Terus dari reported speech ini yang unit 3 nih. Gitu. Nah, kita ngebahas dulu yang ini. Yang unit 2 dari sastra. Karena nanti saya ngebahas cukup yang sastra aja ya. Kita mulai, kita bahas gerund infinitive dulu. Yang pertama gerund ya, kita harus tahu dulu nih bedanya antara gerund sama infinitive. Gampang banget kok. Kalau anak-anak Peter saya yakin pada bisa. Bedanya di mana? Bedanya cuma di ing dan tu aja. Kalau gerund itu verb 1 yang ditambahkan ing. Kalau infinitif itu yang tu baru kata kerja 1. Nah, keduanya ini itu memiliki fungsi yang beda-beda. Ada yang sebagai noun, ada yang sebagai verb, bahkan ada juga yang sebagai subjek loh. Nah, tapi kita ngebahas yang simple dulu aja, yang noun dengan yang verb gitu. Ini biasanya jadi verb nih, sedangkan yang jarang tambahkan ing dia bisa dijadikan noun. Nah, ini hal yang penting juga. Biar paham gerund infinitif, kita harus tahu dulu verb apa aja yang ngikutin mereka, atau kata kerja apa aja, karena beda-beda ya, khusus gerund khusus infinitif beda, tapi ada juga yang dipakai keduanya. Kita yang simple dulu aja. Misal gerund itu yang umum enjoy, imagine, suggest. Kalau infinitif yang umum ini want, decide, hope, promise, expect. Nah, mereka letaknya letaknya sebelum. Maksudnya apa sebelum? Mereka dulu, kata kerja ini dulu ya kan. Nah, setelah itu baru diikuti oleh to, ditambahkan dengan verb 1. Kita lihat contohnya. I enjoy dalam tanda kurung play tennis. Karena dia enjoy gerund, maka kita tambahkan ing di sini nih. Maka jawabannya playing. Easy. Jadi kuncinya hanya menghafalkan aja verb-verb apa yang diikuti oleh gerund, apa aja yang diikuti infinitif. Terus contoh lain, I want eat pizza. Jawabannya ya pasti I want to eat gitu. Sebenarnya kalau kayak gini ya itu lagi kuncinya harus hafalin aja. Want, enjoy, hope, promise gitu. Jadi kalian cukup menghafalin ya. Nah, yang perlu kita bahas yang paling penting itu adalah antara remember dan stop. Karena keduanya can be used. Keduanya bisa digunakan gitu untuk arti yang beda. Nah, ini yang hati-hati. Contoh di student book halaman 21 kalian bisa lihat ya. Fokus di stop dulu. I stop to drink a coffee. Sama I stop drinking a coffee. Kata kerja stop di sini, ingat ya, mereka bisa digunakan buat infinitif atau buat gerund. Keduanya bisa dipakai, tapi artinya beda. Itu yang hati-hati. Kalau yang ini dulu, yang pertama. Kalau di sini kita bagi dulu nih dua kegiatannya. Pertama berhenti. Setelah berhenti, dia baru minum kopi. Ini siapa kan terserah. Nah gitu. Jadi kejadian pertama dulu dilakuin, setelah itu baru dia minum kopi di kejadian kedua. Nah, beda cerita dengan yang jarang nih.
Yang ini nih. Kalau yang di sini yang kedua, ya kegiatan minum kopi inilah yang dia hentikan. Gitu. Ya. Kalau ini berhenti untuk minum kopi yang pertama, yang kedua berhenti minum kopi. Gitu, perhatiin ya lah. Oke, terus yang terakhir itu remember. Kita coba kasih dua contoh. Yang pertama, terus contoh yang kedua kita pakai gerund. Yang pertama di sini sama ya, pakai gerund kayak tadi. Oh, pakai gerund lagi anjing. Yang pertama di sini sama kayak contoh yang tadi ya, pakai infinitive. Terus yang kedua itu pakai gerund. Sama-sama digunakan di kata remember ini, tapi artinya beda. Kalau yang pertama ini ingat untuk bayar. Yang ini ingat sudah bayar. Jadi gitu ya bedanya. Hati-hati sama remember ini tadi sama stop. Keduanya hampir mirip, tapi penggunaannya tapi beda. Begitu. Sampai sini dulu penjelasannya. Good luck for exam. I'll see you next time.